Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama channel saya, channel Sekedar Tahu. Menggunakan seragam sekolah saat mengikuti kegiatan belajar, mengajar seolah sudah menjadi tradisi yang cukup umum bagi para pelajar di berbagai belahan dunia. Tidak hanya didominasi satu atau dua model pakaian saja. Namun, setiap negara yang ada di dunia ternyata punya model seragam sekolah yang masing-masing loh. Seragam sekolah dapat didefinisikan sebagai seperangkat pakaian standar yang biasa dikenal di lembaga pendidikan. Dilihat dari sejarahnya, penggunaan seragam sekolah ini awalnya dimulai di Inggris pada abad ke-16 untuk alasan kesetaraan sosial dan identitas, kemudian diikuti oleh banyak negara lain di dunia, termasuk Indonesia. Penasaran? Seperti apa keunikan desain seragam sekolah yang biasa dipakai oleh para pelajar di sejumlah negara di dunia? Simak videonya. 15 seragam sekolah paling unik dan menarik dari berbagai negara di belahan dunia. Yang ke-15 ada Kuba. Seragam sekolah di Kuba umumnya terdiri dari atasan putih dengan bawahan kuning dan atasan biru dengan bawahan biru gelap. Mereka juga memiliki seragam dengan atasan putih dan luaran menyerupai dress berwarna merah atau celana dengan elemen penting seperti dasi, yang sangat umum bagi siswa Soviet. Yang ke-14 ada India. Para pelajar di beberapa tempat di India seperti Ladakh biasa menggunakan pakaian seperti biksu. Lain lagi dengan di kota-kota besar, baju sekolah yang digunakan biasanya berupa pakaian bebas atau seragam formal. Yang ke-13 Meksiko. Pakaian seragam di negara Meksiko secara umum memiliki kesamaan bentuk seperti pakaian olahraga di Indonesia dan pakaian seragam sehari-hari di Cina. Warna seragam yang dikenakan oleh para pelajar laki-laki dan perempuan di Meksiko pun memiliki warna yang sangat khas. Di antara sekian banyak negara yang ada di dunia, mungkin Meksiko menjadi satu-satunya negara yang memiliki warna hijau untuk seragam wajib. Yang ke-12, Ghana. Sama halnya dengan Indonesia, Ghana ternyata juga memiliki seragam sekolah yang berwarna coklat. Jika umumnya di Indonesia para pelajar hanya mengenakan pakaian pramuka yang berwarna coklat di hari Jumat atau hari Sabtu, maka di Ghana para siswa dan siswinya mengenakan pakaian yang berwarna coklat setiap harinya. Untuk pelajar laki-laki, pakaian seragam yang dikenakan umumnya terdiri dari celana dan kemeja lengan pendek. Sementara untuk pelajar perempuan, pakaian seragam yang dikenakan memiliki bentuk seperti layaknya dress lengan pendek. Yang ke-11, Rusia. Pelajar perempuan di negara ini umumnya biasa menggunakan seragam sekolah yang terdiri dari kemeja putih dan rok formal. Sementara untuk anak laki-laki umumnya menggunakan luaran berwarna abu-abu dengan sal merah. Peraturan mengenai penggunaan seragam di sekolah di Rusia sempat dibatalkan pada tahun 90-an. Namun sejak 2013, administrasi sekolah dapat membuat peraturannya masing-masing. Seragam resmi untuk pelajar Rusia umumnya berupa atasan putih dengan bawahan berwarna gelap. Yang ke-10, Somalia. Sesuai dengan pengaruh budaya yang berkembang di negara setempat, pelajar perempuan di Somalia umumnya menggunakan seragam sekolah berwarna biru yang menutup rapat seluruh aurat mereka. Digunakannya seragam sekolah semacam ini bukan tanpa alasan, sebab penduduk Somalia sendiri mayoritas beragama Islam. Yang ke-9, Korea Selatan. Penggunaan seragam sekolah di Korea Selatan secara umum diwajibkan dan diatur oleh masing-masing sekolah. Seragam sekolah di Korea ini pun juga begitu populer karena dipakai oleh idola K-pop yang menimba ilmu di sekolah tersebut. Seoul School of Performance Art yang didirikan tahun 1996 memiliki seragam sekolah yang sangat khas, yaitu berwarna kuning dengan detail biru navy. Yang ke-8, Bhutan. Selain Vietnam, Bhutan juga menjadi salah satu negara di dunia yang menjadikan pakaian tradisional sebagai seragam sekolah mereka. Untuk pelajar perempuan, pakaian yang digunakan berupa kira, sementara untuk pelajar laki-laki memakai go. Kira merupakan gaun panjang berbahan kain tenun yang dapat dikenakan dengan cara dililitkan dan dilipatkan di sekitar tubuh dan dijepit di kedua bahu dengan bros perak. Kira ini biasanya dipakai dengan wonju.
Go merupakan pakaian tradisional Butan yang bentuknya mirip seperti kimono, namun memiliki panjang hanya sampai lutut. Untuk mengencangkannya, biasanya ditambahkan sabuk bernama kera yang diikat di bagian pinggang. Yang ketujuh, Vietnam. Untuk urusan seragam sekolah, pelajar setingkat SD dan SMP di Vietnam biasanya lebih banyak menggunakan pakaian seragam yang berdesain simple. Lain halnya untuk seragam setingkat SMA, mereka biasanya memakai pakaian tradisional berwarna putih yang dikenal dengan nama Áo Dai. Áo Dai sendiri merupakan sebuah gaun berukuran panjang, hampir sebatas mata kaki dengan belahan panjang di kedua sisi. Khusus untuk keperluan baju seragam sekolah, Áo Dai banyak diciptakan dari kain sejenis sutra halus dan didominasi warna putih. Gaun tradisional bernama Áo Dai ini biasa dikenakan bersama celana panjang gombrong yang dibuat dari bahan sutra. Yang keenam, Cina. Di negara Cina, terdapat 4 jenis seragam yang dapat dikenakan oleh siswa-siswinya. Seragam yang dimaksud yakni berupa seragam saat liburan dan juga hari biasa. Lalu, seragam saat musim panas dan musim dingin. Meski demikian, dalam kesehariannya, mereka lebih sering menggunakan seragam yang mirip pakaian olahraga. Baju seragam sekolah yang dipakai di Cina umumnya berupa pakaian olahraga. Pakaian olahraga sengaja dipilih karena bisa dikenakan oleh siswa perempuan dan laki-laki. Khusus untuk para siswa-siswi taman kanak-kanak, terdapat pula seragam yang memiliki warna hitam secara keseluruhan. Tidak hanya pakaian saja yang seragam, namun para pelajar di Cina juga diberikan tas yang seragam antara satu dengan lainnya. Yang kelima, Malaysia. Sebagai salah satu negara yang secara geografis berdekatan dengan Indonesia, Malaysia rupanya juga mempunyai seragam sekolah yang cukup unik dan menyimpan fakta cukup menarik. Malaysia menggunakan seragam model barat yang mulai dikenal sejak akhir abad ke-19 seiring masa penjajahan Inggris. Malaysia setidaknya memiliki 3 pilihan seragam untuk siswi sekolah menengah. Seragam yang dimaksud yakni berupa overall hijau toska dan kemeja putih. Yang keempat, Australia. Untuk urusan seragam sekolah, Australia banyak mengadaptasi model busana dari Inggris Raya. Hanya saja warnanya dibuat sedikit lebih terang. Uniknya lagi saat cuaca panas, beberapa sekolah juga memperbolehkan siswanya untuk memakai topi yang diseragamkan. Pilihan seragam untuk siswi sekolah menengah terdiri dari rok, celana kulot, atau terusan dengan atasan kemeja, polo atau sweater, Saat musim panas, para pelajar di Australia diperbolehkan memakai seragam celana pendek. Yang ketiga, Inggris. Seragam sekolah di Inggris umumnya terdiri dari blazer dengan lambang sekolah, kemeja putih, dasi, dan rok lipit atau celana panjang yang berwarna gelap. Seragam sekolah muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-16 untuk anak-anak yang kurang mampu. Berikutnya, pada abad ke-19, penggunaan seragam sekolah ini mulai meluas karena pakaian tersebut dipakai oleh murid-murid di sekolah negeri dan swasta. Seragam sekolah lantas menjadi kiblat seragam di seluruh dunia kolonialisme Inggris pada abad pertengahan. Hingga kini, baju seragam yang dipakai di sekolah-sekolah di Inggris memiliki simbol dan warna khasnya masing-masing. Yang kedua, Jepang. Dibanding negara lainnya, Jepang bisa dibilang memiliki pilihan seragam sekolah lumayan banyak. Salah satu yang cukup terkenal yakni berupa seragam sekolah untuk siswi di Jepang, Seifoku, yang bisa Anda lihat pada kartun anime. Di balik tampilan yang cukup unik seragam sekolah di Jepang, ternyata juga menyimpan fakta yang tidak kalah menarik. Baju sekolah yang dikenakan oleh pelajar Jepang mengacu pada model pakaian militer Angkatan Laut Eropa di zaman Meiji. Warna-warna yang ditampilkan pun cenderung gelap seperti hitam atau biru gelap. Yang pertama, ada Indonesia. Seragam sekolah yang wajib dikenakan oleh para pelajar Indonesia di setiap jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, atau SMK, umumnya memiliki ciri khas tersendiri. Tidak hanya sekedar asal pilihan warna, tapi setiap warna yang digunakan pada seragam tersebut sebenarnya juga mengandung makna yang mendalam. Seragam SD yang terdiri dari atasan putih bawahan merah dipilih sebagai perlambang energi dan semangat tinggi yang menunjukkan keceriaan anak dengan rentang umur seusia sekolah dasar.
Seragam SMP yang terdiri dari atasan putih dan bawahan biru, biasanya biru tua, dipilih karena warna biru mencerminkan rasa percaya diri dan mandiri sesuai jiwa pelajar SMP yang mulai menginjak usia remaja. Seragam SMA dengan warna putih abu-abu dipilih untuk menunjukkan kedewasaan dan ketenangan, di mana pada masa ini para pelajar berkesempatan untuk mulai mengenal atau mencari jati diri mereka. Itulah 15 seragam unik yang ada di dunia. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.